Shalom. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, apa kabar? Tuhan kita baik, katakan amin. Kita ada hari ini semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Perlindungannya yang sempurna atas saudara dan saya terjadi sampai hari ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita meninggikan Tuhan. Mengagungkan Raja. Meninggikan Raja di atas segala raja. Amin. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kami bermazmur. Kami menaikkan pujian kami hari ini Tuhan. Rasa syukur kami bagimu atas kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Percaya ada mujizat bagi setiap kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Dan kami tidak pernah kekurangan yang baik dari-Mu. Semua yang terbaik Engkau berikan bagi kami hari ini. Engkau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Engkau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin.
telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya, aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi di kemenangan. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi kemenangan, terjadi bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini saat kami memuji Raja di atas segala raja. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Yes. Haleluya. Siap memuji Tuhan, Bapak Saudara yang ada di rumah. Mari kita tinggikan Raja di atas segala raja. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku.
takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamat. Oh, 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 oh. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Engkaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam engkau ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sumber bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Engkau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamat. Oh, 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 oh. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, jawaban setiap kami, Tuhan. Firman-Mu adalah jawaban bagi setiap kami, Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Walaupun kita berjauhan, tapi kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita dan ibadah kita. Biarlah kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita bersyukur kalau kita juga diberi kesempatan untuk boleh makan sehidangan dengan Tuhan, yaitu persekutuan di dalam perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kita lakukan. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka itu kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu, kami boleh ada pada hari ini. Kau berikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh tetap di dalam hadirat Tuhan dan kami boleh saat ini beribadah online walaupun kami berjauhan. Tapi kami percaya Tuhan yang tidak dibatasi ruang dan waktu ada di tengah-tengah kami. Saat ini Bapa, siapkan hati kami pula ketika kami makan tubuh dan darah-Mu. Tuhan layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kami, sehingga kami diberkati oleh tubuh dan darah-Mu. Bahkan kami yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah diberikan jalan keluar. Bapa, kami butuh firman-Mu yang terus memberikan kekuatan, memberikan peringatan, menumbuhkan iman kami di tengah-tengah pandemi yang sedang bergejolak di dunia ini. Kami beroleh kekuatan dari firman-Mu. Maka itu Bapa, Kau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu supaya kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Bapa, kami serahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan-Mu, cengkeram kami dalam kasih-Mu, tenggelamkan dalam kebenaran firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami lebih daripada pemenang. Bapa, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12, ayat 26 sampai dengan ayat 28. Kita akan melihat bersama-sama dan kita akan membacanya
Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai dengan 28. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janjinya, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu saat ini semua dunia sedang terguncang oleh karena pandemi, di mana kita tahu semua pada ketakutan oleh karena corona. Bahkan bukan cuma itu, akibat keguncangan dengan pandemi ini, maka keguncangan ekonomi terjadi di mana-mana. Ada banyak orang ter-PHK, ada banyak orang kehilangan pekerjaan, sehingga banyak orang saat ini putus harapan. Orang pun mengalami keguncangan di dalam kehidupan ekonomi mereka. Bapak Ibu, sebagai orang beriman, Alkitab memberikan satu janji bagi kita, dan janji itu bisa kita pegang. Janji itu mengatakan bahwa kita memiliki kerajaan yang tak terguncangkan. Mungkin ekonomi kita agak menurun, mungkin situasi kita saat ini memang dalam keadaan guncang dalam hal-hal tertentu. Tapi kita tahu kita akan beroleh satu kerajaan yang tak terguncangkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam ayat ini kita diajarkan bagaimana kita menghadapi keguncangan ini. Sering orang menghadapi keguncangan, dia penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan, bahkan ketidakpercayaan akan Tuhan tanpa dia sadari. Dia begitu takut dengan peristiwa-peristiwa yang ada, baik itu COVID, baik itu ekonomi, baik hal-hal yang lainnya yang membuat mereka menjadi panik dan menjadi takut luar biasa. Bapak Ibu, kita melihat bahwa beberapa buku yang saya baca dan dengar dari beberapa WhatsApp yang kita terima, dikatakan bahwa orang yang penuh dengan ketakutan, orang yang penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kekhawatiran, imunnya akan merosot. Dan ketika imunnya merosot, di situ dia gampang terjangkit penyakit, dan khususnya virus corona ini. Maka itu Bapak Ibu, kita jangan sampai tergoncangkan oleh karena itu. Kita nggak perlu takut situasi apapun juga. Kadang-kadang dalam situasi yang panik ini, situasi yang digoncangkan ini, kadang-kadang Tuhan bukakan hikmat, Tuhan bukakan cara-cara yang ajaib. Berapa banyak orang sekarang ter-PHK, dirumahkan. Bapak Ibu Saudara, bukan kerja di rumah, tapi dirumahkan karena penyusutan pegawai. Lalu apa yang terjadi? Dia merasa gelisah, tetapi Tuhan kasih hikmat kepada istrinya yang pintar menjahit, lalu dia buat itu masker, dia juga buat kue. Akibatnya Bapak Ibu, pesanan begitu banyak, sehingga seluruh hasil yang diperoleh dari menjahit, yaitu masker ataupun membuat kue itu, lebih daripada gaji suaminya ketika suaminya bekerja. Kenapa? Cara Tuhan itu ajaib. Jadi kita nggak perlu takut hal ini. Maka itu ayat Alkitab mengajarkan, karena kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan, yang pertama, kita dituntut mengucap syukur. Mengucap syukur itulah, dengan sungguh hati kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang memiliki seluruh dunia ini. Maka Dia mampu menolong kita, Dia mampu mengangkat kita. Bahkan Raja Daud mengajarkan, Mazmur itu menulis sangat banyak tentang ucapan syukur. Bahkan ucapan syukur yang pertama, karena kita diciptakan berbeda dengan binatang. Kita berbeda dengan binatang. Maka itu kita adalah seperti biji mata Allah. Kita digambarkan serupa dengan gambar Allah sendiri. Bapak Ibu, kita percaya Alkitab tidak pernah bohong. Bahkan tahun ini, menurut penanggalan Ibrani memasuki 5781 yang disebut P Alif. P itu artinya mulut, Alif itu Allah. Berarti
yang keluar dari mulut Allah itu yang perlu kita pegang. Yang keluar dari mulut Allah itu yang bakal terjadi. Keguncangan bakal terjadi, ya akan terjadi keguncangan lebih berat. Di mana bukan cuma di bumi, tapi langit juga. Tapi orang percaya tetap mengucap syukur. Karena kita diciptakan beda dengan binatang. Pasti pemeliharaan Allah pun akan terjadi dalam hidup kita. Dia mengamati kita karena kita diciptakan seperti biji mata Allah sendiri. Kitab Zakaria menjelaskan jelas banget bahwa engkau diciptakan seperti biji mata Allah. Bapak Ibu, kita tahu bahwa mata begitu dijagai luar biasa. Anda pun yang punya mata pasti akan menjagai mata kita luar biasa. Karena mata sangat berharga. Jadi Bapak Ibu, kita diciptakan berbeda. Itu ucapan syukur yang pertama. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang bagaimana? Kita tahu dari bangun pagi, kita dalam keadaan sehat. Hari ini kita sehat. Kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa beribadah. Kita bisa mungkin dikatakan telepon satu dengan yang lainnya, WA satu dengan yang lainnya. Itu adalah anugerah Tuhan. Ada banyak orang yang terkapar saat ini. Mungkin mereka mengeluh, menderita dengan dada yang sesak dan lain sebagainya. Tapi kita dalam keadaan sehat. Itu adalah anugerah Tuhan, pemeliharaan. Udara yang kita isap gratis. Bahkan Anda tahu, harga udara yang kita isap itu mahal banget. Bapak Ibu, belum pemeliharaan yang lain. Pemeliharaan apa? Dalam kehidupan hari kesehari, Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai kelaparan. Anak cucu orang benar dikatakan tidak pernah minta-minta roti. Tidak akan minta-minta roti. Karena itulah janji pemeliharaan Tuhan. Pegang janji Tuhan. Bapak Ibu, tahun ini belajar untuk memegang apa yang keluar dari mulut Allah. Dari khotbah, dari apa yang Anda baca, dari firman Allah yang Anda renungkan, pegang itu firman Tuhan. Bahkan itu ya dan amin. Anak-anak orang benar, cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Bahkan dikatakan dalam satu ayat di dalam Injil pun dijelaskan, rambut di kepalamu dihitung. Karena apa? Karena tidak ada satu burung yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Begitu pula rambut di kepala kita. Bapak Ibu, Rudi Adisuwarno pernah mengatakan waktu dia bersaksi dalam pertobatan pertama dia bertobat. Dikatakan bahwa rambut manusia itu setiap hari itu bisa gugur sampai 100 lebar. Tapi kita bisa tumbuh lagi. Berikan oleh Tuhan, tidak pernah kita sampai gundul. Kenapa? Karena Tuhan tumbuhkan lagi rambut itu. Walaupun ada beberapa orang yang bisa tidak tumbuh, Bapak Ibu, ya. Tetapi janji Tuhan, satu yang jatuh itu pun dihitung. Satu rambut yang jatuh pun dihitung. Pemeliharaan Allah itu luar biasa. Bukan cuma udara, bangun pagi, dikatakan oleh kitab Ratapan, selalu baru kasih setia Tuhan, rahmatnya selalu baru. Pemeliharaan Tuhan itu kadang-kadang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan. Bapak Ibu, saya selalu saksikan dalam ibadah. Perjalanan saya ke Israel pada bulan Maret kemarin, Bapak Ibu, secara logik saya itu nggak masuk. Karena saya biasa masuk melalui dari Mesir, keluarnya Yordan. Tapi saat itu, tur memberikan instruksi bahwa tidak bisa masuk Mesir, tapi harus masuk dari Yordan. Kenapa demikian? Karena tiket penuh yang ke Mesir. Mau tidak mau kita harus ambil masuk ke Yordan. Rupanya setelah sampai di sana saya baru tahu pimpinan Tuhan itu luar biasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Pada saat mau berangkat ada satu hamba Tuhan, kita ada 4 hamba Tuhan termasuk saya. Yang satu bilang begini, Pak lebih baik di cancel aja Pak, kurang seminggu. Di cancel aja, di pending Pak. Kenapa? Karena COVID. Saya katakan tidak perlu takut, selama masih terbuka kita berangkat saja. Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita. Dia bilang, nggak bisa di pending. Kalau Anda pending pasti angus, hilang karena kurang 1 minggu. Singkat, akhirnya berangkat juga. Ketika berangkat di airport, mereka sudah mulai goyang lagi. Saya katakan kita sama-sama, kita tetap sama-sama. Jaga kesehatan kita, jaga stamina kita, supaya kita tetap sehat dan kita tidak akan kena COVID. Bapak Ibu, sudah mereka tenang. Sampai turun di Jordania, jalan Petra, dan di Petra di sana kita diteriakin sama orang-orang Jordania, lepas maskermu, di sini tidak ada corona, hanya di Cina dan Amerika ada corona. Lepas, Bapak Ibu, kita akhirnya lepas, kita tidak pakai masker masuk Petra. Sampai akhirnya singkat cerita ke Nepo dan masuk ke Israel melalui border dan kita ke Tiberias. 2 malam di Tiberias, kita enjoy, kita putar-putar, kita lewati semua situs, semua penuh dan kita lewati. Besoknya kita berangkat ke Yerusalem.
Di Yerusalem hari pertama tidak ada masalah. Hari kedua, walaupun Bethlehem sama Yeriko ditutup karena pandemi, hari kedua terjadi masalah. Masalahnya adalah Jordania, border sudah ditutup semua. Lalu dikatakan tinggal Mesir. Jadi orang yang masuk dari Mesir tidak bisa ke Yordania. Coba kalau saya masuk dari Mesir, saya tidak bisa masuk Yordania. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang-orang yang masuk dari Mesir harus kembali keluar ke Mesir karena pulangnya dari Mesir. Tetapi hari itu dinyatakan bahwa Mesir pun ditutup. Wah, kita kelabakan. Saya bilang sama grup, nggak perlu takut, rencana Tuhan selalu indah dalam diri kita, dalam hidup kita. Kita berdoa, kita minta Tuhan berikan yang terbaik, Tuhan pimpin untuk bisa ada jalan keluarnya. Kalau seandainya kita harus stay di sini, kita minta pertanggungjawab pemerintah Israel supaya dia menanggung kita. Wah, yang lain bilang, gimana Pak kerjaan kita? Mau gimana? Habis mau nggak mau? Kalau saya disuruh stay di sini 14 hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu pendeta berbicara begini. Tadi di tembok ratapan, Tuhan bicara sama saya suruh pulang. Nah, kamu pulang dengan keluargamu 6 orang. Kita nggak disuruh pulang. Gimana Tuhan? Seolah-olah nggak benar kan? Nggak disuruh pulang. Tapi pulang dari mana? Kamu harus naik pesawat. Kalau pulang yang dibuka cuma Tel Aviv dari pesawat udara. Dia bilang, saya mau pulang. Tetap mau pulang. Dia orang berduit, dia bayar sendiri, dan dia beli tiket, maka dia pulang melalui Tel Aviv. Sedangkan tinggal kita, Bapak Ibu, kita bilang tenang aja, apa kata Tuhan sekarang? Kita jalan yuk, kita jalan. Begitu kita melalui Golgota, tidak boleh masuk karena orang-orang di sana melempari batu, terutama yang berwajah oriental, wajah Cina, Bapak Ibu. Akhirnya kita cuma ke Golgota, dan dari Golgota kita langsung mau makan siang. Sebelum makan siang ketemulah seorang supir yang mengatakan, Abuna, kamu harus cepat sekarang, baju-baju masukkan semua, seluruh peserta masukkan, habis makan kamu harus cepat pergi ke border Tabah, yaitu ke arah Mesir. Karena nanti jam 4 dibuka, dan setelah itu nggak tahu jam berapa ditutup. Kamu harus cepat ke sana. Singkat cerita, saya ikutin, dan saya masukkan barang-barang, selesai makan kita jalan. Sampai di tengah jalan, kita berhenti sebentar beli kurma, ke restroom, lalu kita jalan lagi. Dan sampailah kita di Tabah border di sana, kita antara jam 4:30 sore. Dan kita orang yang nomor 1 di depan. Nah Bapak Ibu, pengaturan Tuhan itu luar biasa. Kita keluar ke Mesir, kita langsung nginap di pinggir border itu ada satu hotel besar, Hilton. Dari situ kita baru ke Sinai, dan besok ke Mesir. Dari Mesir pergi ke Dubai, masih ada di Dubai 2 malam, dan baru pulang ke Indonesia. Bapak Ibu, kita lihat pemeliharaan Tuhan luar biasa. Pimpinan Tuhan nggak pernah keliru. Maka itu belajarlah melekat dengan Tuhan. Di tengah-tengah ibadah online, biarlah kita tetap ibadah. Karena apa? Karena di situ kita hubungan dengan Tuhan itu harus luar biasa. Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan itu nggak pernah berhenti. Kalau bangsa Israel di padang gurun, bisa dikasih mana, bisa dikatakan burung puyuh. Semuanya terpelihara oleh Tuhan. Di tengah-tengah ketidakmungkinan menjadi mungkin. Sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, saya juga tempat gelisah ketika suasana pandemi ini sudah sekian bulan. Seluruh gereja pada cancel semua, dan itu hampir 70 kali khotbah istilahnya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya nggak punya jemaat, nggak ada persembahan, nggak ada perpuluhan. Tapi saya percaya punya Tuhan luar biasa. Istri saya dengan menantu saya berupaya mencari solusi dengan membuat kue jajanan kecil ya untuk supaya dapur ngepul. Tapi Tuhan tidak mau demikian. Tuhan tetap pelihara kehidupan saya. Melalui apa? Melalui orang-orang yang ada yang saya tidak kenal. Tiba-tiba telepon dan dia bertanya nomor rekening dan seterusnya sampai hari ini. Saya tidak kekurangan. Maka itu saya katakan, Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Maka itu kita wajib mengucap syukur. Lalu apalagi Bapak Ibu? Mengucap syukur kalau Anda dan saya ini diselamatkan. Kristus Yesus mati di atas kayu salib itu bukan main-main, bukan sebagai orang berdosa karena kesalahan, tapi dia datang ke dunia untuk menyelamatkan Anda dan saya. Darah yang menetes itu untuk menebus hidup kita dari dosa-dosa kita. Sebentar lagi Anda dan saya memperingati tentang perjamuan kudus. Ketika engkau angkat tubuh dan darah Yesus, di mana roti dan anggur itu melambangkan tubuh dan darah Yesus. Ingat,
2000 tahun yang lalu, engkau dan aku sudah ditebus, lunas dibayar. Bapak Ibu, siapapun engkau hari ini, apapun kelemahanmu hari ini, minta ampun kepada Tuhan. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan diampuni, engkau akan diselamatkan, dan ketika engkau dipanggil pulang, engkau punya kerajaan surga. Bapak Ibu, ada banyak sekarang pandangan mengatakan percaya Yesus, kita tidak diselamatkan, belum tentu diselamatkan. Bapak Ibu, dalam Injil Markus pasal 16 jelas dikatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia tidak dihukum. Tapi barang siapa yang tidak percaya, dia sudah ada dalam hukuman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengucap syukur. Kematiannya itu memberikan penebusan yang luar biasa bagi kita. Kenapa Bapak Ibu? Saya sering khotbahkan, kenapa Tuhan mati di atas kayu salib itu ada 3 salib. Lalu ada pakunya 3. Lalu matinya jam 3, kegelapan 3 jam. Ditebus 30 keping uang perak. Masuk dalam bumi 3 hari. Bapak Ibu, angka 3 menurut gemartia daripada orang-orang Yahudi, itu berarti angka penebusan. Angka 3 itu angka penebusan. Hurufnya huruf G, yang berarti Ge'elah, pengampunan. Gadol itu diangkat. G yang satu Gimel, artinya onta, tetapi itu menekankan tentang memikul beban. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Tuhan menyelamatkan kita karena Tuhan tahu ketidakmampuan kita. Sebagai manusia yang berdosa, kita tak bisa lepas dari ikatan dosa itu tanpa penebusan dari Tuhan. Penebusan dari domba setiap tahun harus dibaharui, tapi penebusan oleh domba Allah satu kali untuk selama-lamanya. Maka itu Bapak Ibu, kita wajib mengucap syukur. Sering saya katakan, kata-kata pengucapan syukur di dalam bahasa Yunani disebut Eucharistia. Eucharistia, kalau Anda melihat di gereja Katolik, tiap minggu ada misa disebut Ekaristi. Ekaristi itu mengingat tubuh dan darah Yesus seperti kita yang akan lakukan sebentar lagi. Setiap mengingat tubuh dan darah Yesus, kita tahu kita sudah lunas dibayar. Maka itu di tengah-tengah tantangan, pergumulan, kita sadar kita manusia tak mampu, manusia lemah. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Kematian di atas kayu salib menyelamatkan kita. Ketika engkau tidak mampu menghadapi masalah, percayalah, Dia menanggung bebanmu. Dia yang sudah mati di atas kayu salib memberikan satu kekuatan bagi kita. Bahkan dalam Korintus dikatakan, semua pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Ketika engkau dicobai melebihi kekuatanmu, Tuhan akan cepat memberi pertolongan. Bapak Ibu, Tuhan mengatakan dalam Injil Matius juga, marilah kepadaku yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di tengah-tengah kepanikan pandemi ini, mungkin Anda letih lesu, karena mungkin Anda takut-takutan, panas dikit, wah jangan-jangan gua kena COVID, batuk dikit. Kalau dulu orang batuk, bless you. Tapi sekarang batuk, corona, menjauh. Bapak Ibu Saudara, ingat, Tuhan sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Ketika kita mulai kurang enak badan, dalam nama Yesus, Engkau mati sudah menyelamatkan aku. Maka itu aku pun tidak akan terjangkit corona. Dengan iman kita lawan itu semuanya, supaya imun kita meningkat. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan dijauhkan. Seorang dokter mengatakan ketika imunmu meningkat, imun itu yang akan melawan virus di dalam tubuh kita. Maka ketika terjadi perlawanan dari imun itu, kita akan tetap kuat, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur dikatakan karena kita punya kerajaan tak terguncangkan. Mengucap syukur dalam hal apa? Karena kita sebagai manusia diciptakan berbeda dengan binatang. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, penebusan Tuhan sempurna untuk kita. Bahkan dikatakan Tuhan mati untuk menyelamatkan kita, itu sempurna. Kata-kata terakhir tetelestai, sudah genap, sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya dikatakan dalam ayat ini, bukan cuma mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beribadah tidak harus di dalam gereja. Ya, kita adalah gereja. Maka itu dengan cara yang dimana saat ini tidak boleh beribadah dengan kerumunan yang begitu banyak. Gereja banyak yang menutup karena takut terjadi pandemi. Kita di rumah, kita itu ibadah. Melalui ibadah online ini, kita kalau dengan sungguh-sungguh beribadah, di situ kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Alkitab mengatakan bahwa 2 orang kumpul, aku ada. Bapak Ibu tahu dari mana ceritanya ini? Cerita ini Tuhan Yesus ingin merombak tatanan orang-orang Yahudi.
Bapak Ibu tahu bahwa orang Yahudi sampai hari ini, cara ibadah dia harus ada 10 laki-laki. Perempuan boleh banyak. Tidak ada laki-laki 10 tidak dimulai ibadah. Laki-laki 10 itu harus ada, baru ada ibadah. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi mengingat peristiwa kasus Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu, Bapak Ibu Saudara, Abraham berdoa dari 50 sampai turun sampai 10. Kalau ada 50 orang yang tidak berdosa, Sodom dan Gomora nggak dihancurkan. Ternyata 50 tidak ada, 40 tidak ada, 30 tidak ada, 20 tidak ada, 10 tidak ada. Maka Sodom dan Gomora dihancurkan. Hanya Lot dengan keluarganya yang disuruh keluar. Bapak Ibu, tata cara itulah, doa itulah diambil tata cara orang Yahudi. Setiap ibadah harus 10. Tapi Yesus merombak, tidak perlu 10. 2 orang kumpul, entah laki-laki semuanya, entah perempuan semuanya, entah laki perempuan, aku ada. Bapak Ibu, jadi ibadah di rumah Tuhan ada. Seriuslah kita beribadah. Ya, kadang-kadang kita di rumah pasti banyak nggak serius. Di gereja aja sering kita tidak serius. Berapa banyak orang kalau ibadah, ada yang ngantuk di gereja, suasana ber-AC adem, ya. Ada juga yang cuman baca WhatsApp di dalam handphonenya, padahal khotbah sedang dibicarakan tentang firman Tuhan. Bapak Ibu tidak menghargai akan hadirat Tuhan. Maka itu ada banyak orang beribadah, orang kebaktian. Dia masuk dalam keadaan masalah, keluar tetap bermasalah karena dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Maka itu ketika kita berdoa, doa itu bukan minta dijawab oleh Allah. Bukan. Banyak orang mengatakan doa itu dijawab oleh Allah. Tidak. Doa itu adalah duduk-duduk, omong-omong dengan Allah. Dialog dengan Tuhan. Satu komunitas dengan Tuhan, satu persekutuan dengan Tuhan memberikan Anda dan saya kekuatan. Satu persekutuan dengan Tuhan memberikan Anda dan saya satu kemampuan untuk Anda bisa tegak berdiri di tengah-tengah badai. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, Anda tidak akan pernah takut ketika Allah bersama dengan Anda. Bapak Ibu, Musa berdoa demikian. Tuhan, kalau Engkau tidak bersama dengan aku tidak akan berjalan. Kalau Engkau tidak bersama dengan aku tidak pernah melangkah. Maka itu Tuhan, pimpin langkah-langkahku. Bapak Ibu Saudara, banyak lagu-lagu yang mengatakan, pimpinlah Tuhan langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Bapak Ibu, supaya kita berjalan dengan Tuhan itu setiap saat. Bukan ketika cuma hari Minggu. Supaya apa? Supaya kita tidak terpelosok. Supaya kita tidak tergelincir. Supaya kita tidak terjatuh. Karena dalam kehidupan kita, setiap hari iblis memberikan serangan. Melalui COVID ini, Anda bisa jatuh. Kenapa? Karena Anda lebih takut dengan COVID daripada takut dengan Tuhan. Ketakutan menguasai Anda. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Ketakutan itulah yang membuat Anda terserang COVID. Dalam Ayub 3:25 jelas dikatakan, apa yang kau takutkan itu yang akan menimpa engkau. Apa yang kau khawatirkan itu yang akan mendatangi engkau. Bapak Ibu Saudara, ini ayat firman Tuhan. Ya, ingat, tahun ini tahun P Alif. Apa yang keluar dari mulut Allah kita pegang. Bapak Ibu, kita belajar jangan takut apapun yang terjadi. Kenapa? Karena kita ibadah itu bersekutu dengan Tuhan. Dalam hari-hari kita berjalan dengan Tuhan itu pun ibadah. Makna ibadah itu tidak selalu kita nongkrong di gereja seperti itu. Tapi kehidupan hari lewat kesehari. Ada dan saya itu ibadah. Apakah engkau di tempat kerjamu, engkau menunjukkan Tuhan ada dalam kehidupanmu. Di tempat kerjamu engkau menunjukkan kejujuran. Seperti engkau melakukan firman Tuhan. Karena dikatakan firman Allah, apa yang kau kerjakan ini seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu dalam Kolose pasal yang ketiga itu. Bapak Ibu, ibadah itu tidak selalu di gereja tepuk tangan supaya kelihatan kalau dia ibadah lalu jadi orang munafik. Di gereja memuji, memuliakan Tuhan, berbahasa roh, tapi sampai di rumah dia tidak seperti orang-orang percaya. Bapak Ibu, ibadah di sini dengan cara yang berkenan oleh Tuhan. Cara berkenan itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak sekarang gereja hanya ingin menyenangkan dirinya sendiri. Anda lihat gereja yang sekarang dibentuk model-model seperti nightclub, model-model yang seperti zaman sekarang. Mereka hanya memuaskan yang dikatakan
jemaat anak-anak muda atau orang-orang yang senang dengan situasi hingar-bingar. Bapak Ibu, kita ibadah bukan memuaskan hati kita, tapi kita memuaskan hati Tuhan. Kita ibadah itu menyenangkan Tuhan. Apakah dengan cara hingar-bingar itu Tuhan disenangkan? Ataukah dengan cara yang sepi Tuhan disenangkan? Belum tentu. Menyenangkan hati Tuhan ketika Anda menjadi pelaku firman Tuhan. Matius pasal yang ke-7 dikatakan bukan orang yang berkata-kata Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Kehendak Tuhan itu tertera dalam firman Allah. Begitu banyak firman Allah yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah yang kita lakukan dari hari ke hari adalah ibadah yang konkret, Bapak Ibu. Dalam rumah tangga, struktur rumah tangga kita. Apakah suami sebagai kepala ataukah istri yang sebagai kepala? Bapak Ibu, kita harus menjadikan tolok ukurnya adalah firman Allah. Suami menjadi kepala, istri mitra, anak-anak adalah anggota, dan Tuhan adalah kepala rumah tangga itu sendiri. Bapak Ibu, tidak boleh dibalik-balik dalam urutannya. Apalagi Bapak Ibu, ada banyak sekali dalam kehidupan kita yang harus melakukan firman Allah, itu adalah ibadah. Contohnya Bapak Ibu, kalau Anda lihat dalam Matius pasal 25, ada satu cerita tentang penghakiman terakhir di sana. Lalu dikatakan ada orang miskin di sana. Bapak Ibu, orang miskin tidak diberikan apa-apa. Tuhan bilang, beri dia. Ketika engkau memberi kepada dia, engkau memberi makan kepada aku. Tuhan mengatakan, kenapa kau tidak beri aku makan? Ketika aku di penjara, kau tidak melawat aku. Ketika aku tidak berpakaian, kau tidak memberi aku pakaian. Murid Tuhan bertanya, kapan Tuhan itu? Jika ada orang-orang yang paling hina di sekitarmu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan inginkan kita berbagi. Tuhan inginkan kita diberkati untuk menjadi berkat. Saya baru-baru ini bersama dengan satu perusahaan, saya mengadakan baksos. Masuk di daerah Cikarang, pedesaan, dan di tempat-tempat lain saya nggak ikut. Waktu itu dekat di Cikarang saya ikut. Bapak Ibu, sampai di sana ada nenek-nenek tua, orang-orang yatim piatu, orang-orang miskin. Ketika kami sampai di sana, kita bagi-bagi berkat, bagi-bagi beras. Bapak Ibu Saudara, waktu itu ada seorang nenek bertanya, ini dari mana? Maka grup kami bicara, salah satu rekan dari kami, ini sumbangan corona, Nek. Dia bilang, bagaimana Bapak Ibu? Alhamdulillah, katanya, supaya corona umurnya panjang, bisa memberkati kita setiap saat. Maka itu corona nggak habis-habis, Bapak Ibu, karena didoakan nenek-nenek ini. Ya, jadi Bapak Ibu, ini sedikit joke. Kita belajar untuk kita bisa berbagi. Ketika Anda dan saya diberkati, kita belajar berbagi. Itu cara yang berkenan, bukan ibadah cuma hari Minggu di gereja. Kita saling menunjukkan hebatnya kita hafal ayat, hebatnya kita berbahasa roh, tapi kita tidak pernah menjadi pelaku dari ayat yang kita hafalin. Bapak Ibu, berapa banyak di sekitar kita orang-orang yang butuh firman, tapi kita tidak berani membicarakan firman. Butuh pertolongan kita, tapi kita tidak melakukan pertolongan bagi dia. Alkitab mengajarkan jelas, kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jangan takut Anda menolong orang. Ketika Anda menolong orang, Anda pasti ada solusi dari Tuhan. Mungkin kita belum kaya, tapi kita belajar untuk menjadi pelaku firman. Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi kaya, kita tidak menjadi pelaku. Ada berapa banyak orang kalau udah menjadi kaya tidak menjadi pelaku. Saya ingatkan, COVID ini tidak melihat kaya atau miskin, pangkat atau tidak. Siapapun bisa kena. Bapak Ibu, seorang yang punya bank di Meksiko, kaya. Ketika dia mati, anaknya menangis. Dia katakan, bapakku bisa beli apa saja bisa dibeli karena kaya. Tapi ada satu yang gratis, tidak bisa dibeli. Apa itu? Itu udara. Karena udara tidak bisa dia hisap dan meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa artinya kekayaan seperti itu? Tidak bisa menolong Bapak itu, tidak bisa menyelamatkan Bapak itu. Tapi kalau kita diberkati, kita bisa menjadi berkat. Kita terus belajar untuk melekat dengan Tuhan. Kita belajar dengan cara ibadah yang berkenan kepada Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar juga dengan takut akan Tuhan. Takut yang bagaimana? Takut, ibadah dengan takut ini bukan takut seperti seorang maling yang ketangkap. Kalau maling ketangkap itu sebetulnya takut digebukin, takut dihukum. Bahwa kekristenan bukan itu. Maka itu kita nggak perlu ditakut-takutin. Kekristenan bukan ditakut-takutan, nanti mati masuk neraka. Yang ini jangan Bapak Ibu. Atau orang Kristen dinabobokan, kok diberkati luar biasa dan sebagainya. Tidak.
Kekristenan harus menjadi orang yang mengerti bahwa Tuhan itu perlu kita hormati. Takut bukan seperti anak kecil yang punya kesalahan, memecahkan barang, dia takut sama bapaknya. Bukan. Tapi takut di sini seperti seorang yang lagi jatuh cinta, orang yang lagi pacaran. Jadi orang pacaran, Bapak Ibu Saudara, itu sangat takut. Takutnya kenapa? Takut sampai pacarnya dilukai hatinya, atau takut pasangannya nih sampai mengalami kekecewaan. Maka itu dia selalu hati-hati. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau orang masih pacaran, ngomongnya enak ya, waktu batuk, aduh batuk sayang, minum obat dong. Tapi begitu kalau sudah menikah kan enggak, Bapak Ibu, enggak ada rasa takutnya. Coba, kenapa? Batuk ya, minum obat sana. Bapak Ibu, ketakutan di sini adalah takut yang menghargai pasangan. Sama seperti kita dengan Tuhan, takut yang menghargai Tuhan. Maka itu kalau ibadah, kalau ada di antara kita ibadah yang tidak menghargai Tuhan, kita adalah manusia yang paling sedih di dunia ini. Saya sering lihat para penatua, orang-orang yang sudah lama di gereja, kalau ibadah, di tengah-tengah ibadah, bahkan di tengah-tengah khotbah, dia keluar masuk, jalan ke sana, jalan kemari, ke WC. Bapak Ibu tidak tertib, bukan tidak menghargai pendeta, tapi tidak menghargai hadirat Tuhan, tidak menghargai akan firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan, engkau dan aku punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Marilah kita ibadah dengan cara berkenan kepada Bapa di surga. Kita belajar untuk menyembah Dia dengan sungguh hati. Kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan dengan sungguh hati. Ketika engkau terberkati, menjadi saluran berkat. Bapak Ibu, peristiwa yang pernah terjadi di beberapa gereja, baik di Surabaya, baik di Jakarta, sempat itu viral di WhatsApp. Bapak Ibu, itu sangat memalukan. Kenapa? Gereja besar di Surabaya. Ada rombongan ini 4 orang, Bapak Ibu. Dan dia ini selalu yang dikatakan menjarah kantong kolektor. Bapak Ibu tahu gereja ini besar, lalu dibagi beberapa kelompok untuk mengambil uang kolektor. Selalu jalan kolektor ini tiba-tiba kurang. Kenapa kok bisa ketahuan? Orang kalau ke gereja biasanya duduk itu kayak orang kontrak. Ya, kalau udah kelompoknya teman-teman ini teman-teman semua. Nah, kebetulan orang kaya ini biasanya di baris nomor 2. Dan itu semuanya hampir orang kaya semua ada di sana. Dia masukkan persembahan, katanya 2 juta dia masukin. Ketika kantong kolektor sampai di belakang, Bapak Ibu dibawa ke tempat bendahara, itu uang cuma 3 juta. Dia kaget, orang segini banyak masa 3 juta? Nggak mungkin ini. Dipasanglah CCTV. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? 2 minggu kemudian, itu CCTV dipasang, Bapak Ibu, ada seorang bapak yang kena CCTV. Dari bapak ini ke satunya lagi. Apa itu? Kantong kolektor ketika lewat, dia tidak menabur, tapi dia menuai, Bapak Ibu. Tangannya dimasukkan ke dalam kantong kolektor dan dia ambil. Lalu sampingnya lagi. Dan Bapak Ibu tahu, waktu ditangkap, dia setiap ibadah, dia itu mendapatkan uang hampir 300-400 ribu per orangnya. Makanya itu Bapak Ibu, ini memalukan. Lalu di Jakarta, seorang ibu yang lagi duduk, Bapak Ibu, dalam ibadah, dia nggak mau berdiri. Dia tetap duduk. Di sampingnya ada seorang taci yang sedikit, ya mungkin ada barang-barang berharga di tasnya. Ketika lagi berdiri, sembahyang tutup mata, Bapak Ibu, itu tasnya diodok-odok. Dan ibu ini sebentar lagi keluar, lalu apa yang terjadi? Selesai ibadah, HP hilang, dompet hilang. Bapak Ibu, ini ibadah yang tidak berkenan. Dia adalah orang yang paling menderita. Kenapa? Karena dia sebetulnya tidak percaya Tuhan. Dia ibadah hanya mencari sesuatu. Bapak Ibu, ibadah dengan cara berkenan adalah melakukan ibadah itu dengan kesungguhan hati. Melakukan ibadah itu dengan konsentrasi kepada Tuhan. Dengan takut akan Tuhan. Takut di sini seperti seorang yang sedang berpacaran. Orang yang sedang berpacaran itu Bapak Ibu semuanya indah. Apapun yang terjadi semuanya indah. Bapak Ibu tahu kalau pacaran kita duduk berdua, yang temennya pasangannya buang angin, sorry yang aku sakit perut, bau ya? Dia nggak mungkin marah. Enggak. Paling dia bilang, enggak, enak kok baunya wangi. Kenapa? Karena sayang. Tapi coba kalau udah menikah, goblok lu, bau lu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita belajar. Takut akan Tuhan itu seperti seorang yang mengasihi. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda pun ibadah dengan takut akan Tuhan. Bapak Ibu, memang ibadah online di rumah kita tidak harus pakai dasi dan lain sebagainya.
Bapak Ibu, tetap dengan baju biasa, tapi coba konsentrasi. Anda dengarkan firman Tuhan yang terbaik Anda ambil. Jangan seperti Marta, sibuk kerja, belajar seperti Maria, duduk di bawah kaki Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Di tengah-tengah pandemi corona ini Bapak Ibu, kalau Anda beribadah dengan sungguh-sungguh, Anda dengan hati yang gembira mengiring Tuhan, sukacita dari Tuhan, ucapan syukur Anda terus ada dalam bibir Anda, maka Anda orang yang punya imun yang terus tinggi, Anda tidak akan terserang penyakit. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika Anda di tengah-tengah badai topan yang sedang terjadi, Anda tidak akan tergoncang, karena Anda meyakini kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Mari kita beribadah dengan cara berkenan, berikan persembahan yang terbaik, berikan satu ibadah dengan sungguh-sungguh melalui pujian kita, melalui mendengarkan firman. Sesuatu yang luar biasa akan Anda alami. Maka itu Bapak Ibu Saudara, hari ini sebagai hamba Tuhan, sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, ucapkan janji kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ibadah dengan sungguh hati. Aku mau ibadah dengan cara berkenan. Aku belajar mengucap syukur apapun yang sedang terjadi. Karena Tuhan mengendaki, ucapkan syukur dalam segala hal di dalam Tuhan Yesus. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Ayo kita sama-sama belajar. Jangan seorang pun di antara kita yang saat ini sedang mengalami tantangan. Mungkin ada yang kena corona. Jangan Anda takut. Percayalah kematian urusan Tuhan. Bukan karena corona. Minta engkau disembuhkan. Minta engkau ditahirkan. Ketika engkau menerima tubuh dan darah Yesus, katakan, aku disembuhkan. Dengan iman kita percaya. Dengan iman kita melangkah bahwa Tuhan kita mati di atas kayu salib. Sudah menyelesaikan perkara-perkara dosa kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Walaupun dengan cara online, kami berjauhan, tapi kami percaya Tuhan, kita dekat karena Engkau tidak dibatasi ruang dan waktu. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau melihat hati kami masing-masing. Engkau melihat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bapa, mungkin ada yang mengalami masalah karena penyakit. Mungkin ada yang kena saat ini kena corona. Bapa, jangan izinkan kepanikan muncul dalam hati mereka. Biarlah mereka tetap tenang, mempercayai Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupannya. Melalui penyakit ini Tuhan izinkan untuk dia melihat bahwa kuasa Allah luar biasa. Sehingga yang sakit saat ini ditahirkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan memulihkan baik itu paru-paru, baik itu seluruh kehidupannya dipulihkan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang menyembuhkan. Engkau adalah tabib ajaib. Engkau yang mampu menyembuhkan setiap kami. Dari yang tidak ada menjadi ada. Bapa di surga, mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang ter-PHK, sedang mengalami krisis dalam pekerjaannya. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan solusi yang lain, di mana ada terobosan-terobosan yang Tuhan berikan bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga dipulihkan kembali ekonominya. Karena kami yakin negeri kami tidak mengalami krisis Tuhan, karena negeri kami kaya dan diberkati Tuhan. Maka itu setiap anak-anak-Mu pun yang kaya karena Tuhan, dan punya kerajaan yang tak terguncangkan, maka Tuhan Kau akan pulihkan ekonomi mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa setiap kami yang akan menerima tubuh dan darah-Mu sebentar. Tuhan layakkan, sucikan kami, supaya setiap kami menikmati berkat daripada Tuhan. Bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat daripada Tuhan. Berkati akan hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Marsudi, sehingga ketika melayani perjamuan, Tuhan urapan turun kepada hamba-Mu. Diberkati hamba-Mu dan dipakai hamba-Mu. Terima kasih Bapak, berkati akan setiap keluarganya. Berkati setiap para penatua, setiap hamba-hamba Tuhan. Satu persatu Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus hari ini. Saya percaya lewat perjamuan kudus ini, saudara dan saya sudah diampuni. Saudara sudah dibenarkan dan dikuduskan. Bahkan saudara dan saya sudah disembuhkan. Anugerah yang terbesar ketika Bapa memberikan anaknya yang tunggal bagi saudara dan saya, supaya kita beroleh keselamatan. Dan hari ini kita mau tinggikan Tuhan, bermazmur bagi Dia.
Tak seorang pun pedulikan aku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul semua bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun pedulikan aku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya,
terjadi. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Saya berikan pada hambanya untuk maju ke depan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita mengucap syukur hari ini. Karena hari ini kita bisa memasuki minggu pertama bulan Oktober, di mana sebentar kita akan dijamu oleh Tuhan dalam perjamuan kudus. Kita patut bersyukur karena oleh karena darahnya, oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib, kita ada sebagaimana ada saat ini. Bahkan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Dia memberikan kekuatan, kesehatan, daya tahan tubuh yang kuat. Sehingga kita hari ini ada sebagaimana ada. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Itulah sebabnya hari ini dalam perjamuan kudus ini pun kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita masih diberi kesempatan untuk menerima perjamuan kudus pada minggu pertama bulan Oktober ini. Sekalipun kita berada di rumah-rumah, tapi itu tidak mengurangi arti dari perjamuan kudus dan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan akan hadir di setiap rumah jemaatnya dimanapun berada di rumah-rumah. Yang hari ini Dia hadir untuk menjamu kita dalam perjamuan kudus. Karena itu hari ini biarlah siapkan hati kita. Karena perjamuan kudus bukan hanya sekedar upacara gereja, bukan hanya rutinitas, tapi itu merupakan perintah daripada Yesus sendiri agar kita setiap kali mengingat kasih-Nya yang begitu luar biasa, mati di atas kayu salib lewat perjamuan kudus ini. Itulah sebabnya biarlah hari ini kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh, supaya saat nanti menerima perjamuan kudus kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menerima perjamuan kudus di mana Engkau sudah hadir di rumah-rumah dari jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Karena Engkau telah maha hadir, tidak dibatasi ruangan atau waktu. Kami percaya Tuhan, Engkau juga saat ini hadir di rumah-rumah jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online. Karena itu Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan ini, kami lakukan semata-mata karena kami akan mengingat kasih-Mu yang begitu luar biasa, di mana Engkau sudah mau mengorbankan diri-Mu, bahkan Engkau mati di atas kayu salib, mencurahkan darah-Mu sehabis-habisnya bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau lakukan semuanya itu bukan karena kebaikan kami, bukan karena kesalehan kami, tapi semata-mata adalah kasih-Mu yang begitu sempurna, yang Engkau sudah buktikan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lampau. Itulah sebabnya Tuhan, hari ini lewat perjamuan kudus ini, kami akan mengingat kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang tidak tertandingi oleh siapapun. Karena kasih-Mu yang begitu sempurna, di mana Engkau Allah yang begitu sempurna, maha kudus, maha kuasa, mau menjelma, turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kami lewat kematian-Mu di kayu salib, lewat darah yang Engkau curahkan bagi kami. Karena itu Tuhan, Engkau lihat daripada jemaat-jemaat-Mu yang sebentar lagi akan menerima perjamuan kudus. Mereka sudah bersiap, ada roti, ada anggur atau minuman yang lain. Tuhan, biarlah Engkau memberkati minuman dan roti itu, supaya Engkau sendiri memberkati, sehingga pada saat kami menerima perjamuan kudus, maka yang sakit disembuhkan dan yang lemah dikuatkan. Mari Tuhan, jemaat-Mu sudah siap untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya.
Jemaat yang kasih Tuhan, karena itu marilah kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Kita renungkan sejenak akan kasih Kristus yang begitu luar biasa. Pada saat-saat terakhir dia mengalami pergumulan yang begitu berat. Karena dia harus mati di atas kayu salib dengan cara yang begitu mengerikan, yang terhina. Dan bahkan sebelumnya dia dicaci maki, diludahi, dipukul, dicambuk, bahkan meninggalkan bilur-bilur. Seluruh tubuhnya penuh dengan bilur. Mukanya bahkan tidak menyerupai manusia lagi. Tapi semua itu Engkau lakukan Tuhan demi kasih-Mu kepada kami. Karena itu Tuhan, kami selalu ingat kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang dahsyat, yang Kau sudah nyatakan lewat kematian-Mu di kayu salib. Dan firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Kemudian dia memecah-mecahkannya, dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Kita juga patut mengucap syukur karena bukan hanya tubuhnya yang diserahkan buat kita. Setiap kali kita mengangkat cawan ini, kita pun diingatkan bahwa darah Kristus sudah dicurahkan 2000 yang lampau. Kita mengucap syukur karena darahnya yang maha kudus, maha suci, maha mulia itu. Darah itu berkuasa untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Sekalipun merah seperti kimisi, dibuat putih seperti salju. Dan kita bersyukur karena darah Kristus berkuasa untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga yang terputus oleh karena dosa. Tapi oleh darahnya kita dipulihkan sehingga kita hari ini bisa mengenal Allah kita sebagai Bapa yang mengasihi kita, memperdulikan kita. Itu semua adalah karena darah yang sudah dicurahkan di atas kayu salib 2000 tahun lampau. Karena itu firman Tuhan mengatakan, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih. Mari kita ucapkan syukur, terima kasih kita atas kasih-Nya, atas pengorbanan, atas darah yang dicurahkan bagi kita semua. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur atas darah yang dicurahkan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah yang Kau curahkan bagi kami, kami mengucap syukur. Haleluya. Ora tata sakaya takapokurutu. Haleluya. Hanya Engkau yang layak terima pujian sembah kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Kau Haleluya. yang layak disembah. Sungguh kami mengucap syukur atas
kasih-Mu, pengorbanan, darah yang Mu curahkan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Haleluya. Oh, sembah Dia, sembah Dia, hanya Dia yang layak disembah, dipuji, diagungkan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh, Terima kasih Engkau Bapa. haleluya. Haleluya. Jesus. Itulah ungkapan rasa syukur dari jemaat-Mu Tuhan. Atas pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kau nyatakan, buktikan lewat kematian-Mu di kayu salib. Dan kasih-Mu tidak pernah luntur sampai hari ini. Karena itu kami terus mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Hosanna in the highest. Let thou King believe thee thou in the highest. Let thou King believe indeed. Let thou King, let thou King believe indeed. Let thou King believe indeed. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu di rumah-rumah masing-masing. Kami mengucap syukur atas kebaktian hari ini, di mana Engkau juga sudah menjamu kami dalam perjamuan kudus, yang sudah Engkau persatukan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau persatukan dengan kasih-Mu yang begitu sempurna. Kami juga mengucap syukur hari ini Engkau sudah kenyangkan tubuh rohani kami lewat hamba-Mu Bapak Endru Jinarko. Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan begitu luar biasa. Engkau pakai lebih lagi Tuhan, tambahkan hikmat. Sehingga dimanapun Engkau utus, Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati seluruh keluarganya, berkati pelayanannya. Dan sebentar kami juga akan menyerahkan jemaat-Mu sebentar akan beraktivitas kembali. Atau mereka akan keluar rumah. Sebelumnya Tuhan, aku mohon kepadamu Bapa, hamba-Mu mohon kepadamu penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, sehingga mereka kemanapun pergi selalu dalam perlindungan-Mu. Dan sebentar lagi kami juga akan menerima berkat yang datangnya dari Engkau. Biarlah Engkau turunkan berkat atas seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian hari ini sudah selesai. Karena itu, terimalah berkat yang berkelimpahan yang datangnya dari Bapa Surgawi. Karena Dialah sumber daripada segala berkat. Diberkatilah dalam keluargamu, diberkatilah di dalam kesehatanmu, diberkatilah di dalam segala pekerjaan usahamu. Engkau selalu dibuat berhasil. Diberkatilah juga anak cucumu, studinya,
masa depannya mempunyai masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan terimalah cinta kasih Kristus yang begitu sempurna dan tidak berkesudahan. Dan terimalah juga percikan darah Yesus. Terima percikan darah Yesus yang berkuasa untuk melindungi dimanapun saudara berada. Dijauhkan, dilindungi dari penularan virus corona. Biar selalu dibungkus baik darah Yesus kemanapun engkau pergi. Dan terimalah persekutuan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Di rumah, mari kita tinggikan Raja di atas segala raja. Haleluya! Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamat.